cengkeraman di sini. Awi pelan-pelan lepas terus kita ditiupin kupingnya sambil istilahnya di azani berempat. Dan baru kita sadar tadinya indah banget, kita tuh kayak di rerumputan, di rerumputan. Tapi tahu habis itu langsung berubah lagi, terus Awi gitu lagi. Jadi di ruangan makan itu kita bisa lihat berubah-ubah terus sampai sampai 3 kali. Nah keempat kalinya masuklah tuan rumah. Enak makanannya, gitu. Nah, si Awi yang jawab enak, tapi mohon maaf kami harus pulang. Masuklah beberapa warga sambil duduk gitu, kayak kita mau disidang nih gitu ya. Setelah beberapa warga duduk masuk lagi lah perempuan yang kemarin malam gitu datang gitu. Terima kasih sudah sampai di sini gitu. Terus langsung begini gitu, silakan kalian semua bisa pulang, tapi ini teman kalian akan kami jodohkan dengan anak kami karena anak kami senang gitu. Awi yang bisa ngomong, akunya melongo, cantik banget. Terus dipegang sama Awi, nah kebayang lah Jakarta kebanjiran, kebayang tawuran gitu, kebayang ibu, ya, kebayang bapak, kebayang adikku satu-satunya gitu. Terus habis itu pegangnya dilepas, hilang bayangan itu. Yang ada mau ngomong iya gitu, tapi habis itu dipegang lagi pundak. Terus kita tetap pulang, ya nanti kami minta izin, kita tetap pulang. Di situ kita nggak diperbolehin pulang, nggak bisa kemana-mana gitu loh. Nanti sekitar 4 jaman lah. Jadi kalau kita hitung berarti jam 12 malam gitu loh. Jam 12 malam kita akan adakan acaranya untuk teman kalian semuanya bisa menyaksikan. Kalau kalian mau, kalian juga bisa ketemu jodoh kalian di sana. Itu apa yang dibayangkan masing-masing itu ada. Si Awi lah yang sibuk, dia pegang sana pegang sini gitu. Nah, yang bikin pecah suasana itu si Awi teriak, kita beda Pak, kita beda. Tapi kalau Abah memang memaksakan, kami minta acara ini diadakan di kampungnya teman kami gitu. Siapa yang nanti setelah dari sini kamu sampaikan supaya nanti kita sama-sama ke sana. Nggak bisa gitu, ya rame lah di sana. Pada saat rame kok tiba-tiba ada yang teriak gitu di luaran gitu. Nah rumah dinding yang di belakang kita tiba-tiba jebol, kayak kebakar gitu. Keluarlah si Abah yang kemarin siang, matanya merah, marah gitu. Tiba-tiba terutama aku yang ditarik kayak digendong gitu. Si Abah yang tadinya cuman bungkuk itu sambil bawa Arif gitu. Yang kemarin itu malamnya itu tak lihat dia tingginya lebih dari 2 meter. Makanya dia bisa meluk si Arif. Nah si King Kong itu ditendang gitu loh. Jadi bukan dipeluk, dia ditendang. Dia udah nggak kelihatan, aku udah histeris itu karena tiba-tiba berubah semua gitu. Ini di mana nih? Ini siapa? Bukan apa ini apa gitu kan. Kalau si Arif dia gitu langsung pingsan. Kalau histerisnya, kalau aku masih ini apa gitu terus. Cuman
si Awinya lagi apa gitu Denny cepet gitu. Aku sempat sekelasan lihatnya, rupanya ngikutin si Abah ini keluar sampai di batas desa itu, tinggi gede banget ini orangnya, tapi semuanya itu langsung minggir gitu, kayak nggak berani gitu. Ini mungkin si Abahnya terang banget atau mungkin ada apinya atau apa. Sampai akhirnya kita keluar. Saat keluar dari gerbang itu, tengah kebun itu yang rapat gitu, begitu. Aku merasa kayak dilempar. Setelah itu kita histeris, 5 lari, lontang lari gitu. Ada kali sekitar 15 menitan. Kita lihat klip kayak lampu desa. Oh, benar itu, desa lari lagi. Tadi apa ya? Awi di mana? Gitu. Aku teriak, lu di mana lu di mana? Gitu. Ternyata si Awi itu posisinya di belakang kita. Jadi dia larinya mundur gitu. Sambil nengok. Terus kayak apalah gitu, kayak nahan sesuatu. Cepetan lari, masuk desa gitu. Nah, kita sampailah ke desa. Cuman yang bikin kaget apa? Desa itu gerbangnya hampir sama gitu loh. Tulisan Sanskerta Honocorogo kayak gitulah. Jadi takut lagi. Jadi kita berhenti. Udah kaki lecet semua gitu. Tapi teriakannya itu jelas. Nah, di saat kita melihatin Awi itu, atau si Abah itu keluar, jam kamari gitu, maksudnya nak kesini gitu. Saat kita masuk gerbang itu, hal yang sama terjadi. Hawa yang dingin jadi hangat di situ. Cuman penduduknya ramah gitu. Enggak seperti tadi yang keluar seakan-akan ramah tapi nyimpen sesuatu, matanya ganas gitu. Itu enggak ramah. Udah berpakaiannya biasa, kayak manusia biasa. Masuklah ke dalam rumahnya. Kalian habis dari desa sana? Ya, itu namanya desa Siliwangi gitu. Itu jahat-jahat digituin. Ya Bah, mohon maaf gitu. Kan saya sudah bilang gitu, jam 12 siang kalian sudah sampai di Pohon Beringin. Kalian bisa pulang dengan selamat gitu. Sudah, kalian di sini dulu menunggu azan subuh gitu. Ya Bah, ya terima kasih. Nah, udah kita dikasih jamuan lah gitu. Aku takut dengan keluar, cuman si King Kong yang dia nggak dikasih. Sama si Reza itu kok tiba-tiba keluar semua. Keluarnya itu bukan air ya, kayak darah gitu. Makanya aduh, kenapa itu muntah darah gitu. Badannya dikasih minuman apa gitu. Kayak air putih, tapi kok nggak putih gitu loh, baru nggak tahu dikasih apa. Itu keluar semua. Nasi King Kong itulah dimasukin kamar mandi. Kamar mandi kita ngeliat, ngapain? Kamu mandi? Itu dimandikan semuanya, jangan lepas baju gitu. Terus saya pakai apa? Nanti ada pakaian. Cuman kan si Awi datang, kita ada pakaian, pakai. Kalau enggak pakai ponco gitu, pakai jas hujan nggak apa-apa. Yang penting itu kamu mandiin semua. Pada saat dimandiin itu, dari bajunya itu keluar darah. Darah gitu. Selamanya darah. Cuman dia nggak sadari karena remang-remang. Darah. Selesai mandi, keluarlah dia dari kamar mandi. Aku udah melihat kejanggalannya apa? Saat dia mandi kan basah, keluar itu kering. Gak lama dia masuk lagi ke kamar mandi, keluar itu kayak jari-jari manusia. Udah nasinya udah keluar. Ya, si abahnya ngomong gitu, iya sudah nasinya banyak.
padahal aku melihat sendiri bukan asing. Tiba-tiba ada rame juga di situ. Masuk. Ada suara langkah kaki banyak sama kuda. Terus pakai bahasa halusnya, kembalikan putra kami. Itu milik kami. Si abahnya kan memang udah ngerti ya. Jadi kita dimasukkan ke kandang kerbau. Dalam kerbau. Kotorannya kan banyak. Nah itu disuruh tempelin ke badan. Terus kalau mau napas, tempelin hidungnya di badan kerbaunya. Napasnya di situ. Jadi udara kitanya itu hangatnya itu. Cuman yang bikin heran, kotoran kerbaunya itu nggak bau seperti yang kita itu. Bau bunga-bunga itu. Ya, mungkin kita dihipnotis atau apa nggak tahu. Udah itu nempel ke kerbau. Tapi yang heran lagi, kerbau itu nggak gerak, diam aja, kayak seakan-akan tidur. Jadi 5 kerbau itu masing-masing kita napas langsung nempel. Kalau enggak kita nempel terus. Itu aku dengar suaranya. Tidak ada di sini. Kami tahu dari baunya. Tolong kembalikan. Anak kami nangis. Kayak ada turun dari kereta kuda gitu. Kedengeran karena memang kita rumah kandang ininya gitu. Jadi kita bisa melihat walaupun gelap-gelap itu ada cahaya bulan itu. Di mana? Gitu loh. Suaranya halus banget sampai si resenya udah kayak gitu langsung dicongkram sama Awi. Jadi setiap suara itu datang, kita tuh kayak terpesona. Karena kepalanya ditempelin lagi ke Awi. Badan itu, badan kerbaunya dipegangin sama Awi. Di mana? Gitu loh. Neng, nunggu di sini begitu terus. Terus suaranya tadinya di depan, tahu kayak di dalam rumah. Terus di saat suara itu ada di seputaran kandang kerbau itu kerbau itu baru bunyi. Gitu loh. Di mana? Gitu. Itu dia kayak ada orang jalan gitu, tapi nggak ada orangnya, cuman suara itu. Di mana? Gitu loh. Terus itu. Terus kayak suara-suara orang Belanda gitu. Terus berubah lagi kayak suara-suara orang Sunda asli gitu ya, yang halus gitu ya. Di mana? Gitu. Nah itu aku juga down sampai megang kakinya, cuman nggak kepikiran nanti aku disepak atau apa. Yang penting aku kuat, tetap napas nempel di itu berjalan lama. Nggak sampai aku nggak inget mereka ngobrol apa, tahu rame gitu, rusuh gitu, tapi masing-masing lari gitu, masing-masing tiba-tiba pintu ininya kandang kerbaunya itu dibuka. Ayo Jang, pulang gitu, ke arah sana gitu. Mana kita udah keluar, udah capek, masih disuruh pergi lagi gitu. Cuma si Awi, terima kasih Pak, terima kasih. Si Awi itu jumlangan, terima kasih Pak, terima kasih. Terus ini gimana kotorannya gitu kan. Cuman giliran kita keluar dari kandang itu, keluar sampai halaman, kotoran itunya nggak ada. Nggak ada. Bau ini kotoran kerbau itu udah nggak ada lagi. Terus kita ngeliat setelah kita keluar itu, kerbau itu warnanya putih, bukan bule ya, tapi putih ya, kerbau itu. Warga itu langsung ngusir, cepat ke sana gitu. Ayo Jang, kali itu gitu. Soalnya bahasa macam-macam warga situ. Ayo cepetan gitu. Nah kita lari kan kayak daripada nanti ketangkap lagi, lari gitu.
Cuman si Awi selalu di belakang, dia larinya pelan. Kalau kita kencang banget sampai di gerbang itu, aku nginjek keluar gerbang, jadi gerbang masuk gerbang keluar ya kan, yang ditunjukin itu ya jalannya beda. Nah pas ditunjukin itulah jalannya makadam itu, sampai makadam klub azan subuh. Azan subuh, aku ya Allah terima kasih gitu kan. Kemudian aku nengok ke belakang, itu anak-anak lagi lari di kebun teh. Di kebun teh, bukan desa lagi. Cuman si Awi aja langsung nyamperin, ayo kita pulang, ayo. Udah nggak usah dibahas. Jadi aku mau ngomong itu tadi desa gitu, tapi nggak itu nggak diboleh, udah bisa bahas. Yang lainnya yang bertiga nggak sadar, tetap pulang gitu. Jadi nggak nengok ke belakang gitu, karena kita sama ya semua histeris dengan caranya masing-masing gitu. Kita lari, ketemulah truk pengangkut teh yang mau jemputin ibu-ibu di sekitaran desa. Itu kita ngikut naik, terus habis itu sampai desa yang dekat jalan. Di situ kita ngikut mobil plat hitam yang mau ke arah pasar. Pasar kita ngikut langsung pokoknya terus gitu. Jadi kita nyampe itu udah ayo, jadi kayak pada nungguin lah gitu. Kita nyampe pasar pun itu mobil udah siap mau jalan gitu. Jadi, cuman setiap kita naik terus langsung Awi kayak ngomong hatur nuhun gitu, hatur nuhun gitu, selalu gitu. Sampai akhirnya kita sampai ke terminal Kebun Kelapa di Bandung. Dulu kalau bis luar kota itu di terminal Kebun Kelapa kita. Sampai di Kebun Kelapa, kita langsung ambil jurusan Jakarta. Pada saat kita naik bis masih kosong, tiba-tiba Abi minta kita duduknya di belakang sebelah. Terus dia ngomong, kalau nanti ada yang naik lebih dari 3 orang bajunya sama, kita tuh. Dia ngomongnya gitu. Cuman aku nggak ngeh maksudnya apa gitu. Tiba-tiba aku langsung turun semua. Itu tas aja dibuangin sama aku, dibuangin dulu. Jadi kita turun apa gitu, ya turun. Tapi bertiga itu udah nggak ada ini, nggak ada pikiran, kayak terhipnotis semua sih. Cuman aku doang, ya, cuman aku doang. Maksudnya apa gitu? Kita udah capek gitu. Ini udah kota, ngapain takut? Udah diem loh, gue nolongin lo gitu. Ngomongnya begitu, gue nolongin lo, gue doa itu dari sana sampai sini buat lo semuanya jalan, terutama lo gitu. Gue sayang sama lo, jadi lo juga harus ngerti. Gue pingin kita berangkat pulang selamat. Terus maksudnya apa? Langsung ditarik aku, naik ke bis, pak, mataku ditempelin. Baru ngeliat lah. Jadi tadi naik tuh kayaknya warnanya beda-beda. Giliran aku masuk lagi ke bis itu warna bajunya sama dan orangnya sama gitu. Ini berarti akan ada musibah. Maksudnya itu bukan orang, dan mereka masih ada ngejar kita. Di saat kita lagi bingung, ada lagi bis masuk. Bis masuk itu kok kayak ngerti, langsung naik Jakarta ya, langsung naik duduknya di depan semua. Tadi apa udah pesen gitu, nggak biar ternuhun bah gitu sih Awi, ternuhun gitu. Maksudnya apa lagi, siapa yang mana gitu, aku gitu penasarannya. Itu nggak butuh waktu lama, bisnya langsung jalan. Tiba-tiba tuh cepet banget, penumpangnya banyak, langsung jalan keluar dari terminal gitu. Kayak ada perempuan, karena kita duduk depan ya, perempuannya itu perempuan yang sama. Di desa itu namanya desa Siliwangi, ya desa Bunian namanya itu,
desa Bulian Siliwangi atau desa Makhluk Halus Siliwangi. Persis sama. Dan dia nggak ngomong, cuma natap ke dalam bis, dan matanya tuh kena ke hati. Mau kemana gitu. Itu yang ngomongnya nya aja udah bikin dok gitu. Itu langsung dipegang aku dalam istighfar itu sama siapa, istighfar lu laki-laki gitu. Lu dibutuhkan keluarga, istighfar. Itu bisa udah jalan, udah melewatin dia. Tapi suaranya tuh kayak ada di samping. Ayo pulang ke rumah gitu. Ayo gitu. Sampai akhirnya lepas Bandung, masuk ke Ciawi, kalau nggak salah masuk ke Ciawi itu kita udah tidur nyenyak gitu. Cuman si Awi tak lirik tuh, aku bangun dan tak lirik. Awi nggak tidur, bangku tak lihat kosong, tapi dia berdiri terus ngeliatin aku. Sesekali dia langsung begini gitu. Akhirnya sampailah kita di UGI. Turun dari UGI itu kita nggak misah gitu, jadi langsung disewain mikrolet sama si Awi itu ke rumahnya di daerah Pondok Gede. Sampai rumahnya dia ngomong sama bapaknya, sini bentar tolongin gitu terus. Nggak lama itu yang keluar bukan bapaknya aja, tapi adiknya bapaknya keluar semua gitu. Sini bawa kamu sholat gitu. Terus mereka pada yasinan semua, itu di si Awi di luar itu sama bapaknya sama adik-adiknya ini juga kayak ngawasin gitu. Sampai akhirnya hampir maghrib baru angin kenceng. Dan terakhir di situ suara tangisan gitu. Di mana gitu. Tapi suaranya muterin musola, muterin kebun gitu. Di mana? Nah, terakhir kalinya kayak itu kayak orang nangis gitu. Selesai itu baru semuanya kita pikirannya jadi blong gitu. Jadi kayak lepas gitu. Terutama aku kayak lepas. Lu sini lu tong gitu sama bapaknya. Ganti baju semuanya. Lu pilih deh gitu. Yang penting baju lu bakar gitu. Akhirnya orangnya gede loh. Aku ngikut aja gitu. Karena sih kayak hampir ke hipnotis juga. Nurut, dilepasin sama si Awi semuanya. Masih udah. Lu kamar mandi tuh bawa tuh. Sini baju lu semua. Nah, kita baju berempat itu dibakar. Kita kasih makanan gitu ya, kasih makanan sama bapaknya Awi itu. Udah, sekarang lu pada pulang. Gue sewain taksi nih. Disewain taksi. Rumah lu masing-masing. Ya, yang penting ini buat pengalaman lu. Lu hebat lu. Bisa nurutin anak gua. Selain omongannya. Yang lain kadang-kadang nggak nurutin, nggak percaya. Lu hebat, gituin aku. Padahal aku bukannya nggak nurutin gitu, memang nggak bisa gerak. Gitu. Jadi kita ucapin terima kasih, alhamdulillah kita pamit. Kejadian itu ya hampir 6 bulan, setengah tahun lah nggak naik gunung. Soalnya trauma ya. Trauma. Kita semua dengar suara itu sesekali setiap malam Jumat. Oh, masih tetap dengar terus. Di mana? Itu setiap suara itu, cuman nggak bikin langsung kita lumpuh gitu, enggak. Jadi cuman kita kaget merinding bleng gitu. Tapi nggak ada. Itu ceritanya seperti itu. Kelanjutannya itu dia itu nolong kita saat di daerah Jampang Kulon waktu kita ngikut lintas alam daerah Sukabumi, daerah Cianjur. Nanti ada ceritanya. Ketemu dengan si cewek ini kan? Ya, dia nolong kita. Udah itu sih. Itu dulu. Tapi horor juga ya. Ada pertanyaan-pertanyaan nggak waktu itu gini dan itu sesudah
lewat gitu sama si Awi waktu itu apa sih, gimana sih, kenapa gitu? Diceritain lah semuanya satu persatu. Ini kemarin kita itu udah mulai nyasar pada saat kita udah motong kompas. Terus keduanya kita ngikutin jalur yang salah dan masuk ke namanya Desa Siliwangi. Itu nama desa yang di dekat pohon beringin itu Desa Siliwangi yang jahat gitu. Tapi yang di tengah kebun teh yang kemarin kita ditolongin si Abah itu Desa Siliwangi yang baik. Itu kumpulan manusia. Jadi dua dengan nama yang sama gitu. Iya, iblis yang berwujud manusia dan ini memang roh manusia gitu. Desa makhluk istilahnya dari kerajaan Siliwangi yang sebagian hijrah terus mukso ya. Daerah sekitaran Papandaya. Pantesan kok kita siang selesai sholat mau nanjak ada si kakek itu gitu loh. Padahal itu jauh dari desa sapi gitu. Terus nih kemarin habis dari kebun teh, terus tiba-tiba itu ada dari keluarganya Abah. Jadi lu nggak bakalan tahu. Mobil itu dibikin mogok, nunggu kita nyampe. Mobil kita truknya nyampe, mobil itu bisa. Nah si itunya sopirnya ngucapin makasih gitu sama orang yang nolongin mobil yang mogok itu. Katanya itu dari keluarganya siapa gitu. Jadi kita dari mulai naik truk terbuka, naik bis kecil, naik bis besar, itu kita nggak bayar sepeser pun. Oh gitu? Iya. Pantesan kondektor diem aja. Kenaiknya diem aja gitu. Istilahnya ada kita cuman kata Awi itu nggak kelihatan gitu. Cuman pas semuanya. Begitu ceritanya. Iya. Untuk malam ini untuk sesi berikutnya. Iya. Dengan cerita-cerita berikutnya muka-muka nggak bosan. Moga-moga nggak bosan ya. Ini hanya sekedar pengalaman ya, saling berbagi pengalaman bahwa ya itu dia dunia yang lain itu juga ada. Iya. Gitu. Tinggal kita juga harus jaga sikap, jaga keakuan juga ya kalau untuk di luaran, karena itu tidak hanya berada di alam-alam, maksudnya tidak hanya di gunung saja, di tempat yang angker-angker, enggak, tapi sebenarnya di mana saja itu ada. Ya kan? Jadi, dunia yang berbeda, tapi di saat sudah dimensinya berbeda tapi di satu wilayah. Iya, satu wilayah seperti itu. Oke, sekian dulu cerita dari kami. Tunggu kelanjutannya untuk next cerita berikutnya. Terus support kami. Terima kasih. R54 dan kembali lagi ke masing-masing ya. Masing-masing punya masa lalu, punya cerita yang baik dan buruk, dan percaya atau tidak, saya sudah merasakan. Nah, ya ini hanya berbagi pengalaman sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih.